3, go. What's up, mate? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Bill. So, pernah nggak sih kalian ngebayangin kalau dengan ngomong doang, dengan bicara doang, kita bisa merubah banyak hal. Kita bisa merubah yang misalnya si A pertama nggak setuju, tapi karena kita udah ngomong, dia bisa setuju, bisa iya-iyain, dan dia kayak bisa, wow, gitu ya. Pernah nggak sih kayak, oh my god, kekuatan bicara itu sangat begitu luar biasa. Makanya di video kali ini, aku bakalan share ke kalian tentang public speaking. Ya, well, mungkin public speaking aku masih banyak juga kekurangannya, tapi ya, let me share a little bit apa ya? Naon eta kumaha damang. Ya, di sini aku bakalan coba sharing ke kalian sedikit tentang public speaking yang aku tahu, karena alhamdulillah tahun 2019 kemarin aku sempat ikut lomba pidato bahasa Indonesia sampai ke tingkat nasional, masuk 10 besar juga. Dan ya, aku belum pernah sharing tentang itu ke kalian. Kalau Kak Ai kan dia buat, ya itu sharing experience. Dan karena aku nggak buat itu, jadi ya biarkan aku untuk share di video kali ini. Oke, jadi kita mulai yang pertama. Apa sih public speaking itu? Oke, public speaking adalah cara kita berkomunikasi, cara kita menyampaikan sesuatu di depan banyak orang. Jadi kayak sekarang aku sebenarnya lagi public speaking. Dan siapa audiensnya? Ya, audiensnya kalian. Kayak kemarin aku kasih contoh waktu aku ikut pidato bahasa Indonesia. Aku public speaking di depan banyak peserta lainnya dari 34 provinsi. Itu banyak peserta, cewek, cowok, dan mereka luar biasa juga. Mereka hebat banget dari intonasinya, ekspresinya, pidato yang mereka sampaikan. Aku juga berbicara di depan para juri. Di situ ada 3 orang juri waktu itu, dan ya, itulah public speaking. Kalau kita berdiri di depan dan kita bercerita, menjelaskan, menyampaikan informasi, atau bahkan sekedar stand up comedy, itu udah masuk public speaking, karena ya kita berbicara di depan banyak orang. Aku bakalan kasih tips. Jadi ada 2 rumus yang kalian bisa pakai kalau kalian pengen jago dalam public speaking. Yang pertama, prepare. Ya, prepare itu apa, Bill? Oke, prepare itu adalah ya prepare, kita mempersiapkan diri kita dari kayak waktu itu aku ikut lomba pidato bahasa Indonesia. Aku prepare-nya apa? Bikin naskah, latihan, cek lagi berapa menit yang aku akan habiskan untuk itu. Aku latihan terus karena ya kita emang butuh latihan itu, dan itu termasuk di prepare. Kita persiapkan naskah kita, terus kita latihan di depan kaca, kita rekam, dan salah satu cara latihan paling ampuh menurut aku adalah kita rekam diri kita sendiri, karena di situ kita bisa lihat lagi hasilnya, dan kita kayak, mimik gue nih kayak apa sih? It's annoying. Oke, jadi kayak ya kita bisa cari naskah, googling, cari banyak referensi, banyak baca lagi, banyak cari ke YouTube gimana cara opening yang bagus. Kalau misalnya ada materi kita cari lagi materi itu, kita cari terus sampai kita mendapatkan materi yang terbaik untuk kita sampaikan ke audiens kita. Oke? Jadi yang pertama adalah prepare. Pastikan kita prepare. Ini ada kamera 2, bila boleh main-main tatap sini juga. Oh ya, nanya bilang it's annoying. Coba. Prepare. Jadi itu yang pertama. Jadi ya pastikan kita mempersiapkan diri kita, apalagi kalau dalam perlombaan itu kita harus emang benar-benar buat sebaik-baiknya prepare kita. Kita harus prepare diri kita sebaik mungkin, mempersiapkan diri kita dan segala hal yang nanti kita akan bawakan di depan panggung. Terus yang kedua adalah practice. Ya, sebenarnya cuma itu aja. Praktis apa, Bill? Kan lu belum bilang. Oke, ya, belum bilang ya. Jadi praktis itu ya kita coba terus, coba lagi. Kalau misalnya tadi kita prepare, udah dapet naskahnya, kita udah coba, tapi di praktis kita tambah lagi, coba. Jadi misalnya sebelum aku buat video ini, aku harus Praktis, bukan praktis. Kalau praktis jadi bahasa Indonesia praktis. Practice. Practice. Nah, itu. Oke. It's annoying.
Itu nggak ada brother. Practice itu adalah praktek, kita mempraktekannya lagi. Setelah kita cari semua bahan, kita banyak referensi, udah susun skripsi, udah susun naskahnya yang kita pengen bawain, udah susun materinya. Dan sekarang adalah saatnya untuk practice, ya. Coba ulang lagi, baca lagi, hafalin lagi, terus kalian coba untuk bla 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 bla. Atau kalau kalian perlu di practice ini, kalian bisa panggil teman kalian, saudara kalian, atau kakak kalian. Kayak aku sekarang tuh ada kakak kan, jadi kayak, "Kak, lu bisa liatin nggak gue tuh kalau ngomong tuh kayak lu nangkep nggak sih?" gitu. Jadi ya, that's it, practice. So, udah ya, kok itu aja, nggak seru. Ada pertanyaan nih dari Bill. Gimana Kak kalau kita mengatasi demam panggung? Oh ya, that's the point. Aku sampai naik ke waktu itu sampai pidato bahasa Indonesia yang di tingkat nasional. Itu demam panggungnya luar biasa sekali, teman-teman. Aku juga demam panggung, dan mungkin banyak orang yang ketika menjadi public speaker mereka juga demam panggung. Ya, demam panggung ini pasti akan selalu ada. Demam panggung ini kayak grogi kayak kita udah banyak keringat yang keluar, kita jadi pengen ke belakang, atau bahkan ada yang groginya tuh sampai bikin dia ngantuk gitu. Dan ya, grogi ini adalah tanda bahwa adrenalin kita naik, makanya kita tuh jadi kayak excited. But ya itu, dia mempengaruhi, jadi kayak kita gemeter gitu. Aku pengen cerita sedikit ke kalian. Waktu aku naik di panggung nasional waktu itu, aku pas lagi ngomong ya, pas udah naik nih, itu kaki aku gemeternya luar biasa kayak gini. Tapi untungnya aku pakai busana waktu itu, jadi kayak kan pakai rok, jadi itu audiensnya, jurinya nggak kelihatan. Padahal itu aku, gemeternya udah sangat-sangat luar biasa. So, gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya ya sebenarnya nggak lain dan nggak bukan itu. Cara mengatasinya ya udah nggak ada. Cara mengatasinya adalah, satu-satunya cara adalah kita lawan rasa gugup itu. Dan bukan lawan sih, kita bisa merubah rasa excited kita ketika kita grogi ini menjadi sesuatu yang mengarah kepada hal-hal yang positif gitu. Maksudnya positif di sini gimana? Ketika kita grogi, adrenalin kita naik, di situ ada tanda bahwa kita excited kayak menggebu-gebu gitu nggak sih jadinya? Dan itu jangan diarahin kayak, kayaknya gue nggak usah naik panggung deh. Gila, itu jurinya serem banget. Gila, itu audiens udah julid bener. Udah julid duluan ke gue gitu. Enggak gitu. Tapi kita arahin rasa excited kita ke, oke, kalau aku grogi, itu tandanya aku ya excited. Dan kalau aku excited, aku bisa taklukin si juri itu. Aku bisa nih mentransfer apa yang pengen aku bilang ke para audiens. Jadi kita bisa yakinin diri kita. Dan ini adalah poin penting, sebelum kita maju ke depan panggung, kita harus punya kepercayaan diri. Karena kalau kalian masuk ke panggung dan kalian nggak percaya sama diri kalian sendiri, bagaimana penonton, bagaimana audiens, bagaimana para juri akan percaya ke kalian? Jadi ya itu, kunci pertamanya adalah pede dulu. Pede aja, ya kan? Oke. Ini nih ada pertanyaan dari Apa tuh? Kalau Kak Bila itu kan pasti ada referensi ya. Maksudnya kalau Kak Bila preferensi public speakingnya ke siapa ya? Tokoh gitu atau public speaker dari luar negeri atau dari luar planet? Ya, oke, makasih pertanyaannya. Jadi kalau aku sih biasanya nonton di YouTube, aku nonton Najwa Shihab. Ada juga kalau English tuh, kalian tahu English. Ya, ada itu TED loh, kalian tahu nggak sih? Hah? Yang Red Tech, TED, kalian nggak tahu? TED Talks ya. TED Talks ya. Dia juga banyak banget dan dia bahkan banyak materi tentang public speaking, gimana kita menyampaikan. Itu aku juga
banyak referensi dari situ, jadi kalian bisa nonton mereka juga, atau mungkin kalian juga punya channel YouTube yang bisa direkomendasikan, silakan share ke kita di kolom komentar. Karena di sini kita belajar bareng. Aku ini bukan kayak, oh Bil lu udah jago ya public speakingnya, enggak loh, ini masih banyak belajar, masih banyak banget yang aku harus belajar lagi. Jadi kalau ada something yang pengen kalian share, silakan di kolom komentar, oke? Dan ya, ada lagi pertanyaan dari @setboy senja. Oke, ini ada Setboy. pertanyaan. Kak Bila, bagaimana cara kita mengatasi filler words? Filler word kayak kita misalnya lagi pidato terus kita loading Oke, that's a good question. Karena sampai saat ini saya juga masih sering dan apa namanya gitu, tuh nggak sih? Kayak kalau kalian perhatiin tadi mungkin ada beberapa kali aku juga sempat bilang ya, itu ada satu jawaban untuk hal itu adalah kita menggunakan powerful pause. Ya, apa tuh powerful pause? Powerful pause itu ya diem. Cuma diem. Jadi kita menggantikan kata itu dengan, ngerti nggak sih? Jadi kayak misalnya aku lagi jadi kayak misalnya ya kayak apa ya gitu. Jadi kayak apa ya? Kok apa ya lagi? Bukan gitu contohnya. Jadi kayak misalnya kita mau bilang di suatu hari, nah gitu kan, ada e-nya tapi kita bisa ganti di suatu hari aku dan dia bertemu di senja yang indah gitu. Jadi diam. Jadi kita bisa diam, dan ini emang butuh latihan. Bahkan jujur li aku juga masih sering kayak gitu. Jadi it's okay jika 1-2 kali ketika kita sedang menjadi public speaker dan kita menggunakan filler words ini. Tapi untuk melatihnya ya tadi kita menggunakan powerful pause. Oke, dude. Oke, mantap. Kesimpulannya, kesimpulannya kita perlu kesimpulan. Kalau kalian pengen jadi seorang public speaking kalau kita pengen punya public speaking yang baik, ya itu nggak jauh dari kata sebenarnya banyakin latihan, banyakin referensi. Kayak yang tadi juga ketika kita itu aku mau tapi aku iya itu contoh kan aku kan loading tuh sebenarnya mau tapi ditahan aja. Kayak tadi kan aku kasih tips di pertama tuh ada apa, ayo dong ngomong. Ini praktis. Di pertama aku kasih prepare ya, dan salah satu contohnya sebenarnya ya ini prepare ketika kita harus menyiapkan naskah kita, materi kita, ya kita harus membuat tadi apa. Aku di pertama ada openingnya, terus di tengah ada isinya, dan yang terakhir ya closing, kesimpulan. Kita harus memberikan kesimpulan karena terkadang dari 10 menit yang kita bilang tuh kayak orang-orang tuh nangkep tapi nggak inget banget gitu loh. Tapi jadi makanya kita harus kasih kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah yaitu kalian bisa ulang video ini agar kalian lebih paham lagi. Oke, enggak sih, bercanda ya, bercanda. Tolong ini bercanda, teman-teman. Ya, ada 2. Oh my god. Jadi ya itu sih kuncinya adalah prepare, dan yang kedua adalah practice. Oke, paham. Oke. Paham, Bu Guru. Kok jadi Bu Guru? Jangan gitu dong. Dan by the way, alasan aku membuat video ini adalah, ya aku kasih alasan di terakhir kenapa aku membuat video ini sebagai closing statement juga. Kalian tahu bahwa aku ikut AMD, Akademi Madrasah Digital 2021. Tim aku namanya Tangkasi, Tangkasi, silakan search di Google, oke? Dan di situ kita mendapat banyak banget materi yang luar biasa. Aku juga sempat share ke kalian, ada video beberapa sampai ya ada, kalian bisa cek juga. Dan kemarin aku dapat materi public speaking, that's why aku pengen sharing ke kalian. Dan di situ juga Kak Leo, pemateri kita, bilang kayak gini, kalian silakan share
tentang materi public speaking ini. Kalian silakan share apa yang kalian pahamin, biar ilmu ini enggak cuma sampai ke kalian doang gitu. Jadi ya, karena ilmu tuh harus di-share, makanya jangan lupa share video ini biar lebih banyak yang tahu. Dan mungkin kalau aku ada salah-salah kata, silakan dikoreksi, dan aku mohon dikoreksi karena kita sebagai manusia tak luput dari kesalahan. Public speaking itu bukan hanya sekedar menyampaikan pesan, tapi juga memberi kesan. That's it for today's video. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. And see you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.